Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita kembali lagi dalam proses pembelajaran online dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bu Ana. Oke? Kita sudah sampai pada materi tentang toharoh, ya kan? Kemarin juga Bu Ana sudah ulas sedikit tentang apa itu toharoh. Sekarang Bu Ana akan bahas beberapa materi yang terkait tentang bab toharoh yang sudah kita jumpai pada hari ini, oke? Yang akan kita bahas sekarang, yang pertama yaitu tentang najis, Mas Mbak. Najis itu ada 3 macam. Oke, najis itu ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughalladoh. Najis mukhafafah yaitu adalah najis yang paling ringan, Mas Mbak. Najis paling ringan didapatkan dari mana, Bu? Contohnya yaitu air kencing dari bayi yang belum genap 2 tahun. Itu najis mukhafafah. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya ya, misalnya ini ada najis air kencing bayi di sini. Maka cara mensucikannya kalian cukup ambil air kemudian kalian percikan. Kalian percikan saja kepada benda yang terkena najis ini. Maka benda itu sudah dianggap suci. Nah, kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasito adalah najis yang sedang atau yang berada di tengah-tengah, yaitu najis yang didapat dari atau contohnya yaitu najis yang berasal dari darah manusia, darah hewan, bangkai, minuman keras, kemudian air kencing manusia, air kencing hewan, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya bagaimana, Bu? Cara mensucikannya adalah kalian harus bilas atau basuh sesuatu yang terkena najis mutawasitoh itu tadi dengan air yang mengalir. Faham? Dibasuh, dibilas dengan air yang mengalir, kemudian digosok-gosok sampai benar-benar hilang najis tersebut. Tidak ada warna, tidak ada rupa, dan tidak ada bau. Sehingga najis itu bisa dipastikan hilang dan benda tersebut atau sesuatu yang terkena najis tadi itu bisa dipastikan suci dari najis mutawasitoh. Paham? Next, selanjutnya yaitu najis mughalladoh, Mas Mbak. Najis mughalladoh yaitu adalah najis yang paling besar. Najis besar didapatkan dari apa? Contohnya dari gigitan anjing atau air liur anjing. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya adalah kalian bilas sesuatu yang terkena najis mughalladoh itu tadi dengan air yang mengalir, dibilas sebanyak 7 kali. Paham? Dibilas sebanyak 7 kali. Kemudian pada bilasan yang ketujuh, dari 7 bilasan itu tadi, pada bilasan yang ketujuh harus dibersihkan atau dicampurkan dengan debu atau tanah, sehingga bisa dipastikan bahwa najis mughalladoh tersebut benar-benar hilang dan sesuatu yang terkena najis mughalladoh tersebut tadi benar-benar bisa dipastikan suci dari najis mughalladoh. Paham? Paham ya? Next, selanjutnya yaitu tentang hadas. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya apa, Bu? Hadas besar contohnya adalah seorang laki-laki yang telah mimpi basah atau seorang perempuan yang telah menstruasi dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu hadas kecil. Hadas kecil didapatkan dari seseorang yang telah buang air kecil, seseorang yang telah buang air besar, buang angin, dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan hadas kecil. Next, selanjutnya yang perlu kita bahas di sini adalah toharoh. Seperti yang pernah Bu Ana ulas kemarin sedikit, toharoh yaitu bersuci atau mensucikan diri dari hadas ataupun najis. Cara mensucikan najis seperti yang Bu Ana jelaskan tadi. Kemudian cara bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil adalah cara bersuci dari hadas besar yang pertama, yaitu dengan cara mandi besar.
Cara mandi besar yaitu mengguyurkan air yang mengalir dari ujung kepala, mengguyurkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian. Kemudian kalian gosok-gosok sela-sela tubuh kalian. Jangan lupa juga disertai dengan niat bersuci dari hadas besar atau niat untuk mandi besar. Itu namanya bersuci dari hadas besar. Next, selanjutnya yaitu bersuci atau mensucikan diri dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu, Mas Mbak. Misalnya kalian telah buang air kecil, kalian telah buang air besar, kalian telah buang angin. Nah, untuk mensucikan diri kalian agar kalian bisa suci, bisa kembali sholat, bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka kalian harus berwudu untuk mensucikan hadas kecil. Nah, untuk tata cara praktek berwudu yang baik dan benar akan Bu Ana contohkan. Contohnya seperti video setelah ini. Sebelum kita berwudu, jangan lupa kita baca dulu niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, setelah berwudu, jangan lupa untuk membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian itu tadi cara berwudu ya Mas Mbak. Sekarang kita lihat kalau seandainya tidak ada air atau kalian sedang sakit, kemudian kalian tidak bisa menyentuh air, tidak boleh menyentuh air, atau memang di dalam kota kalian sedang kekeringan air, maka bagaimana cara kalian untuk mensucikan diri dari hadas kecil? Yaitu dengan cara tayamum. Bagaimana sih Bu tata cara tayamum yang baik dan benar? Simak video berikut ini, oke? Sebelum kita melakukan tayamum, jangan lupa untuk baca niat dahulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala.
Nah, setelah selesai tayamum, tayamum itu dianggap tetap sah apabila kalian tidak melihat air setelahnya. Jika kalian setelah selesai tayamum, tapi kalian sehat-sehat saja dan boleh menyentuh air, kemudian kalian bertayamum tadi karena memang di tempat kalian tidak ada air, tapi kemudian tiba-tiba setelah selesai kalian tayamum, kalian melihat ada air, maka tayamum kalian batal dan kalian harus mengulanginya dengan wudhu biasa. Oke. Itu tadi sudah ada contoh bagaimana cara berwudu yang baik dan benar, kemudian contoh bagaimana cara bertayamum yang benar. Oke, saya rasa untuk materi pada hari ini Bu Ana anggap cukup ya. Bu Ana anggap selesai karena memang waktu selama pembelajaran online tidak sebanyak waktu ketika tatap muka di sekolah. Jadi kita harus bergunakan waktu dengan baik dan benar. Oke, Bu Ana akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada proses pembelajaran online selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.